dakwaan ini membutuhkan pembuktian yang lebih sulit. Pembuktian yang lebih sulit. Pembuktian yang lebih sulit daripada dakwaan terhadap terpidana Randy Bajide. Kesulitannya ada di mana? Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya guys, kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus Penkase kini telah memasuki babak baru. Dan tanggal 20 Oktober kemarin telah dilangsungkan sidang perdana dengan agenda sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Lalu seperti apa sih dakwaan tersebut? Nah, hari ini Pod James kembali menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering tampil di Pod James channel, yaitu pengamat hukum Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, SHM. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, Pak Dedi, ini kan tanggal 20 Oktober kemarin sudah dilangsungkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dengan menghadirkan terdakwa Ira Ua. Nah, sepanjang yang Anda ikuti ini, kira-kira tanggapan Anda terhadap dakwaan jaksa ini seperti apa, Pak Dedi? Oke, jadi terkait dengan dakwaan yang dibacakan kemarin tanggal 20, ini kalau kita bandingkan dengan dakwaan yang terhadap terpidana Randy Bajide, secara teoritis, ini dakwaan terhadap terdakwa Ira Ua ini membutuhkan pembuktian yang lebih sulit. Pembuktian yang lebih sulit. Kenapa? Karena kalau kita membagi satu kasus, termasuk kasus pembunuhan ini, berkali-kali kita sudah analisis dan saya selalu membaginya dalam tiga term waktu, tiga kronos. Yang pertama pra pembunuhan, pra tereksekusinya korban, kemudian saat tereksekusinya korban, dan pasca tereksekusinya korban. Kalau kita membaginya secara matematika sederhana, maka 30% fate-nya, perilakunya itu, perbuatan itu ada pada pra, 40% pada saat eksekusi, dan 30% pada saat selesai eksekusi. Nah, kalau kita lihat perannya terdakwa Ira Ua dari dakwaan yang ada, itu uraiannya itu ada di tiga durasi waktu itu. Ada di tiga durasi pra, saat eksekusi, dan pasca eksekusi. Nah, tentunya kalau kita mau mendalami secara normatif ya, terlepas dari apa yang sudah diucapkan apa yang sudah diucapkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang itu, saya ingin menjelaskan secara teoritis bahwa kalau peran terdakwa Ira Ua itu dominan di pra tereksekusinya korban, maka di situ dia paling banter ada di menyuruh melakukan. Menyuruh melakukan. Paling banter ada di menyuruh melakukan, kemudian dia lipat tangan, kemudian dia menyaksikan saja terpidana Randy Bajide mengeksekusi, dan berakhir dia hanya mendapatkan hasilnya. Karena begitu. Kita tidak usah uraikan lagi bagaimana perannya dia di awal itu, karena itu sudah di fakta persidangan, baik pada saat persidangan terpidana Randy Bajide, dan di situ dia juga memberi keterangan sebagai saksi, dan begitu. Nah, kalau dia misalnya peran dia di saat eksekusi, 40% saat eksekusi, yang kali lalu sering kita katakan bahwa sidang ini akan lebih horor kalau eksplorasi, kalau pengungkapan daripada persidangan ini fokus ke 40%
saat eksekusinya korban, maka sidang ini akan sangat horor. Nah, di situ kalau andai kata peran Iraua itu sangat dominan pada saat eksekusinya korban, maka perannya dia adalah turut serta. Ya. Artinya apa? Dia menyentuh korban. Sebagaimana kita sudah berkali-kali analisis, yaitu putusan terhadap terpidana Randy Bajida itu mencekik. Ya, mencekik. Nah, berarti ada dua jejak yang masih tertinggal, membackup dan kekerasan tumpul. Kemarin dalam dakwaan itu sampai 29 menit itu menguraikan tentang peran Randy Bajida. Selama 29 menit menguraikan tentang peran Randy Bajida secara total dari awal pada saat eksekusi sampai pasca eksekusi. Sisanya baru masuk kepada peran Iraua, tapi kita tidak usah terlalu dalam ke situ karena kita masih menunggu eksepsi. Karena kalau kita uraian lebih dalam ke situ berarti itu tidak etis lah. Kita tunggu eksepsinya. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah KUHP bahwa dakwaan itu harus selain memuat tentang syarat formil berkaitan dengan identitas terdakwa secara jelas, kemudian locus delicti, tempus delictinya, tetapi juga wajib menguraikan secara cermat dan jelas perbuatan apa yang didakwahkan kepada Iraua, supaya Iraua bisa menyusun pembelaan. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dakwaan batal demi hukum. Oh, bisa ada kecenderungan potensi sampai ke batal demi hukum. Ya, dan itu kita tunggu eksepsi. Saya justru menyarankan teman-teman dari PH-nya Iraua menyampaikan eksepsi. Kebetulan sekarang PH-nya dipimpin oleh senior kita, Pak Anton Ali. Ya, itu sahabat baik. Saya sangat hormat dengan beliau. Kita sering bersama. Saya banyak belajar dari beliau. Sehingga saya kira beliau sangat jeli untuk melihat itu. Oleh karena itu saya justru menyarankan eksepsi. Eksepsi itu punya manfaat ganda sesungguhnya, secara teoritis. Yang pertama adalah manfaat bagi terdakwa. Kalau ternyata dakwaan itu tidak memenuhi syarat formil yang dipersyaratkan oleh KUHP, maka dakwaan itu batal. Hakim akan memutus batal dan perkara tutup, selesai. Syarat formil itu seperti apa, Pak? Ya tadi, identitas jelas, tapi itu tidak mungkin persoalan lagi. Karena jelas semua sudah ini, karena Iraua juga identitas jelas ketika digunakan di dalam perkaranya Randy Bajida. Tidak soal itu. Kemudian tempus delicti, locus delicti juga tidak soal itu. Tidak soal. Itu tidak soal. Kenapa? Karena sama tempus dan locusnya dengan perkaranya Randy Bajida, dan itu sudah diputus. Sekarang hanya masih upaya hukum, tapi itu sudah menjadi fakta hukum yang tidak mungkin berbeda, kan begitu? Karena ini satu perkara saja, hanya berkasnya saja yang dipisah, sehingga persidangannya dipisah. Yang jadi peluang untuk dieksepsi adalah kecermatan dan kejelasan uraian tentang fetelik perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Itu tidak boleh dibuat kabur, tidak boleh dibuat ambigu, tidak boleh dibuat multitafsir, harus jelas. Sehingga terdakwa paham apa yang didakwakan kepada dia. Nah, ini yang kita lihat. Jadi, kalau ini syarat ini tidak terpenuhi dan hakim majelis berpandangan bahwa dakwaan ini tidak memenuhi syarat KUHP, ya batal demi hukum. Dan dakwaan itu dibatalkan, maka persidangan ditutup, selesai, Ira bebas. Ira bebas? Bebas, karena tidak boleh lagi dengan hal yang sama untuk diadili, karena asas nebis in idem. Termasuk yang misalnya kasih terbitkan sprindik baru apa semua itu tidak boleh. Terhadap hal yang sama tidak boleh. Tutup perkara. Kenapa? Karena KUHP, sekali lagi KUHP itu dibangun di atas penghormatan hak asasi manusia. Dalam hal ini negara sudah memberi ruang kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik maupun jaksa, waktu yang cukup, bahkan memberi kuasa untuk membatasi kemerdekaan terhadap terdakwa. Dan ruang waktu itu harus digunakan secara cermat, secara baik. Tapi ketika dalam tanda petik
tidak disusun dengan cermat, berarti menunjukkan tidak profesional, dan itu selama waktu itu sudah melanggar hak asasi daripada terdakwa. Terdakwa. Nah itu konsekuensinya, nanti terserah nanti jaksanya yang nanti dieksaminasi oleh instansinya, itu urusan internal kejaksaan. Ya, Pak Deddy, dari awal-awal dulu kita sering bahas tentang kasus ini. Ini kan prediksi kita adalah harusnya di sidangnya nanti terdakwa Ira Ua ini dia jauh lebih horor dalam hal fakta-fakta persidangan. Tapi sepanjang kita ikuti di media ini, ternyata dalam dakwaan jaksa ini tidak menghadirkan sebuah hal yang terlihat baru gitu. Maksudnya begini, masih berkutat di seputar kata-kata yang bahwa kalau selama Asep dan Lael masih hidup, masih ada, saya tidak tenang, atau masih seputar gitu untuk apa. Sedangkan peran daripada Ira Ua yang lebih spesifik dalam kasus ini sepertinya tidak terlihat. Nah, itulah yang nanti manfaat kedua daripada eksepsi. Jadi jaksa harusnya bersyukur, majelis hakim juga harus bersyukur kalau PH dari terdakwa itu eksepsi. Kenapa? Karena ketika dalam eksepsi dan menguraikan bahwa ada segmen-segmen dari veteliknya perbuatan itu menurut PH itu kabur, menurut PH itu tidak cermat, menurut PH itu tidak memenuhi syarat, maka justru itulah hal-hal yang mestinya nanti akan bersesuaian dengan unsur delik yang akan dibuktikan. Contoh, kalau seperti tadi, kalau misalnya dakwaan itu lebih fokus kepada pra-eksekusi, berarti perannya Ira Ua adalah menyuruh melakukan. Nah, kalau menyuruh melakukan, maka konstruksi KUHP, sekali lagi konstruksi Wetboek van Strafrecht Nederlands ini, yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu kemudian dikatakan bisa dibaca sebagai kitab undang-undang hukum pidana, tetapi negara ini sampai detik ini tidak punya terjemahan resmi. Akibatnya kita masih menggunakan terjemahan dari para ahli. Nah, persoalan paling dasarnya adalah bagaimana KUHP terjemahan yang digunakan oleh jaksa dan bagaimana KUHP terjemahan yang digunakan oleh PH. Ini penting. Karena sudah banyak sesi di tempat lain, saya sudah banyak menyampaikan bahwa terhadap pasal-pasal tertentu para ahli menerjemahkan secara berbeda. Kita tidak usah masuk di sini, nanti kena di eksepsi nanti. Jadi misalnya ambil contoh, misalnya begini, pasal tentang penggelapan, verduistering, bahasa Belandanya verduistering, itu R. Susilo menerjemahkannya sebagai perbuatan melawan hak. Sementara yang lain, Wancik Saleh dan lain-lain itu menerjemahkannya dengan perbuatan melawan hukum. Ini dua konteks yang berbeda, dua terminologi yang jauh sekali berbeda. Kalau perbuatan melawan hukum, maka bisa melawan hukum perdata, bisa melawan hukum tata usaha negara, dan bisa melawan hukum pidana. Artinya ada hukum lain yang dilawan dulu, dan itu perbuatan, berarti delik itu bersifat delik formil. Sementara kalau perbuatan melawan hak, maka itu jelas hak itu hak keperdataan yang dilanggar. Maka harus ada kerugian, berarti deliknya delik material. Nah, dengan dua terjemahan yang berbeda ini saja sudah lain. Konsekuensinya sangat berbeda. Ini saya ambil contoh ilustrasi kecil. Tapi sudahlah, kalau soal ini terserah kawan-kawan, karena 340 yang dipakai, 338 yang dipakai, 55 yang dipakai, ini terjemahannya siapa? Kenapa? Karena 55 pun berbeda-beda penerjemahannya. Oh begitu. Beda-beda. Cuma saya tidak akan masuk ke situ karena nanti itu biarlah teman-teman PH yang akan melakukan eksepsi. Ya, kalau tidak salah hari Senin mungkin akan ada eksepsi. Sebab persoalan paling dasarnya adalah siapa yang menjamin bahwa terjemahan siapapunnya yang paling benar. Ya terserah hakim menilai pakai mana. Kembali kepada keyakinan hakim gitu. Hakim pakai bahwa R. Sugandi kah, Wancik Saleh kah, Andi Hamzah kah, R. Susilo kah, segala macam ini. Ya. Banyak sekali. Pak Deddy, kita kembali lagi nih. Tadi kan Anda menjelaskan dakwaan jaksa itu untuk bagaimana menguraikan peran Ira Ua. Apakah pada saat eksekusi atau pasca eksekusi. Sepanjang yang Anda ikuti ini, dakwaan jaksa ini lebih condongnya kemana perannya Ira Ua? Jangan masuk ke situ dulu. Begitu? Setelah eksepsi, pada saat pembuktian baru kita masuk ke situ.
Karena tidak etis lah, kita tunggu teman-teman eksepsi. Nanti apa publik bilang bahwa saya sudah jadi PH kedua daripada Iraua, kan begitu. Jangan jadi ada semacam kode etik yang tidak boleh kita overlap gitu. Tidak boleh, kita saling menghargai. Kalau begitu, kalau misalnya kita bahas misalnya tentang, kan Anda bilang dakwaan agak kabur gitu ya. Bukan. Jadi gini, dakwaan ini membutuhkan pembuktian yang lebih sulit. Pembuktian yang lebih sulit. Pembuktian yang lebih sulit daripada dakwaan terhadap terpidana Randy Bajide. Kesulitannya ada di mana? Itu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya dia di pra-eksekusi, menyuruh melakukan, maka unsur deliknya apa? Setiap unsur delik itu membutuhkan pembuktian model apa? Nah, pembuktian model apa? Nah, itu penting. Alat bukti apa yang mendukung itu? Kalau pada saat eksekusi kedua korban, maka dia harusnya turut serta melakukan. Turut serta melakukan. Nah, makanya di dakwaan Randy dia harusnya ada di tempat kejadian. Ya, menyentuh korban. Menyentuh korban. Ya minimal kalau memang dakwaan kemarin mengatakan, dakwaan terhadap Iraua mengatakan bahwa Randy Bajide itu mencekik dan membackup korban, berarti satu sudah direduksi, berarti satu saja yaitu masih tersisa, yaitu kekerasan tumpul. Meskipun dalam dakwaan itu mengatakan bahwa ketika Randy Bajide mencekik dan membackup Astri melakukan perlawanan, maka jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa segala kekerasan tumpul yang ada pada tubuh korban Astri adalah akibat perlawanan. Nah, ini harus dibuktikan, kan gitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat di fakta persidangan. Karena logika begini, ini satu perkara. Tidak boleh fakta persidangan yang terjadi pada saat persidangannya Iraua bertentangan dengan fakta persidangan yang terjadi pada saat persidangannya Randy Bajide. Karena persidangan Randy Bajide itu sudah jadi fakta hukum. Jadi kalau ada ternyata diungkap secara berbeda di dalam persidangan ini, maka ini menjadi bahan untuk kasasi. Karena sekarang sudah banding. Bahan banding tidak mungkin ditambah lagi. Tetapi akan jadi fakta hukum baru untuk kasasi, penambahan fakta. Nah, sehingga tidak boleh bertentangan. Karena ini satu berkas yang dipisah, tapi A kemudian membantah B membantah A, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau misalnya eksepsi misalnya kalau eksepsinya ternyata dikabulkan dan perkara ini batal demi hukum. Nah, itu ada konsekuensi terhadap terpidana Randy Bajide apa? Jadi gini, kalau Randy Bajide jelas bahwa itu sudah fakta-fakta dan bukti-bukti sudah lengkap membuktikan bahwa dia membunuh korban. Bahwa sekarang mau dibanding, kita belum baca memori bandingnya, tetapi paling tidak itu terkait dengan berat ringannya pidana. Yaitu apakah pidana mati itu layak untuk dijatuhkan dengan perbuatan model seperti ini. Ya, sehingga harus sampai pada pidana mati. Tapi kalau soal terbukti dan tidak terbuktinya, semua terbukti. Unsur-unsur delik semua terbukti. Kita sudah pernah bahas itu. Nah, sekarang yang justru harus dibuktikan adalah peran Iraua. Nah, kalau peran Iraua di awal berarti dia menyuruh melakukan. Saat pembunuhan maka dia turut serta. Kalau setelah pembunuhan maka dia 221 sesungguhnya. Kalau perannya Iraua pasca pembunuhan, berarti dia 221. 221. Tapi nyatanya kan pasal 221 tidak ada. Nah, karena apa 221 yang ada itu diberlakukan terhadap bukan Randy. Kalau Iraua menyembunyikan Randy maka tidak masuk pada 221. Kalau Iraua menghilangkan barang bukti yang miliknya Randy maka tidak masuk 221. Tetapi wajar kalau ketika Randy menyampaikan Iraua bahwa dia sudah bunuh Astri dan lain, kemudian misalnya dalam tanda petik misalnya Iraua bilang kalau begitu lu void di mana kek? Lalu sembunyi ke mana kek? Itu boleh-boleh saja, suami istri boleh. Hukum tidak melihat itu sebagai suatu perbuatan pidana. Ini HP sudah reset aja. Oh, yang lain buang aja ke kali ini
selam, tidak apa-apa. Itu boleh-boleh saja. Nah, jadi kalau terkait dengan itu, makanya ketika hilang 221, maka jelas bahwa peran Iraua pasca pembunuhan apapun yang dia lakukan tidak tergolong pada tindak pidana. Tidak tergolong pada tindak pidana. Karena hanya dua pelaku. Sekarang Randi Bajide sebagai pelaku material dan Iraua sebagai delnemernya, penyertanya. Nah, sekarang tinggal sisa dua seperti dakwaannya Randi Bajide, yaitu menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Berarti nanti dalam dakwaan ini yang perlu dibuktikan peran Iraua ini adalah pada pra dan saat saat kejadian itu berlangsung. Iya. Nah, ada opsi, ada banyak analisis. Saya juga tidak mengerti. Ada analisis tertentu yang mengatakan bahwa bagaimana setelah dia menyuruh kemudian dia juga ikut membunuh. Terus kalau yang seperti itu berarti dia bukan peserta, dia pelaku material juga. Bahkan dalam posisi itu maka Randi Bajide adalah pembantu. Karena dia suruh sama Randi membunuh, tapi dia juga ikut membunuh, berarti Randi adalah membantu. Maka Randi itu pasal 56. Nah, dalam konstruksi hukum pidana Urheber dan Gehilfe yang menyuruh dan melakukan ini Ira ini, dia adalah Urheber, sementara yang membantu ini Gehilfe. Nah, dalam konstruksi hukum pidana Gehilfe tidak boleh dipidana duluan, tidak boleh disidang duluan, harus Urhebernya. Ya, fakta persidangan pada perkara Randi Bajide kan sudah benar-benar terbukti berarti bahwa dia pelaku material, bukan pembantu. Sehingga tidak bisa bahwa Iraua itu menyuruh sekaligus juga turut serta, tidak bisa. Itu opsional. Maka benar dakwaannya Randi Bajide itu bahwa di situ atau. Nah, sekarang dalam dakwaan ini, tapi kita jangan masuk ke dalam faith. Jangan masuk ke dalam dulu ya. Artinya bahwa perkara ini akan semakin terlihat dia menjadi menarik atau tidak tuh pada saat eksepsi nanti berlangsung dan tanggapan daripada majelis hakim terhadap eksepsi ini. Ya, alternatifnya hanya dua. Kalau ternyata lebih condong kepada pra eksekusi korban dan Iraua itu hanya menyuruh melakukan, maka ini perkara ini anti klimaks. Maksudnya? Tidak ada horornya. Iya. Karena Iraua stop perannya hanya menyuruh Randy untuk melakukan pembunuhan dan dia mendengar hasilnya saja, tapi dia tidak tahu menau eksekusi di lapangan. Berarti saat tereksekusinya korban, siapa yang melakukan kekerasan tumpul terhadap Lael, itu menjadi misteri besar. Iya, sepertinya itu tidak tergambarkan dengan jelas dalam dakwaan, Pak Denny. Terhadap Randy tidak ada. Terhadap peran Iraua juga sepertinya tidak ada. Jangan masuk ke sana dulu. Jangan masuk ke sana. Pak Deddy, kalau begitu saya mau tanya sama Anda, kira-kira dari dakwaan jaksa ini banyak celah-celah yang kalau misalnya PH jeli melihat itu, maka akan menjadi satu kekuatan yang besar ketika mengajukan eksepsi. Jadi begini, eksepsi itu berkaitan dengan aspek formil dari dakwaan, sehingga yang tadi kita sudah uraikan, meskipun terkait juga dengan kecermatan apa segala macam itu, yang nanti kalau secara praktek, kalau teorinya gampang, tapi kalau ditulis untuk dibawa ke meja hijau, itu agak sulit untuk memisahkan mana yang masih formil, domain formil, dan mana yang sudah menyentuh domain material, pokok perkara. Sehingga kalau misalnya teman-teman PH ini ya, Pak Anton saya hormat sekali, beliau pasti sangat paham. Dia bukan anak kemarin sore, itu sudah makan asam garam itu. Jadi kalau seandainya diuraikan, di situ ada dua peluang. Kalau hakim ternyata sependapat dengan PH, ya tutup perkara, berarti untung. Tetapi hakim kalau tidak sependapat, kemudian perkara dilanjutkan, malah menguntungkan jaksa. Menguntungkan jaksa, kan jaksa sudah tahu bahwa oh berarti titik bidik daripada PH itu begini, gini, maka saya harus memperkuat ini. Ini sudah teknis sekali. Makanya tadi saya bilang ada dua manfaat daripada eksepsi. Eksepsi itu pertama itu manfaat bagi terdakwa supaya
perang kilat, jadi serangan 1 Maret itu. Nah, satu kali serang, dunia tahu bahwa selesai dan bebas. Tetapi kalau itu gagal, maka masuk pada perang panjang, maka lebih menguntungkan jaksa karena jaksa sudah tahu bahwa oh strategimu mau menembak apa gitu. Berarti ini kita bisa lihat nanti kualitas dakwaan ini seperti apa nih pada saat nanti hasil eksepsi ini ya Pak Dede. Iya. Nah, sekedar perbandingan saja ya, meskipun dua-duanya ditolak oleh majelis hakim, tapi sepanjang yang saya tahu dan pernah baca, sesungguhnya eksepsi yang paling ilmiah adalah eksepsinya Ferdi Sambo dan Putri. Kedua terdakwa ini punya eksepsi yang sangat ilmiah sekali. Itu begitu saya baca, waduh ini sangat ilmiah, sehingga dengan adik-adik para PH murid-murid saya segala macam, saya bilang ayo kita diskusi. Bahwa hakim tidak sependapat bukan soal, karena saya kira strategi dari PH mereka berdua di sana pasti punya strategi yang lain, tapi mereka melempar ini sehingga membangun frame ilmiah, saintifik, sehingga ketika persidangan itu nanti saintifik benar. Itu bagi saya, kita tidak masuk ke sana, tapi itu sekedar perbandingan. Nah, saya berharap bahwa dalam persidangan ini juga dengan masuknya senior kita Pak Anton dalam eksepsi, mudah-mudahan akan sangat saintifik, sehingga karena beliau selain PH tetapi dahulunya adalah akademisi. Sehingga mudah-mudahan menjadi sangat saintifik. Oke, baik Pak Dede. Pernyataan Anda tadi itu sebagai closing statement juga. Iya. Ya. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami terkait sidang kasus Penkase tanggal 20 Oktober kemarin dengan terdakwa Ira Ua dalam agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Demikianlah bincang-bincang kami. Saya James Bore bersama Pak Dede pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.